Para ketua RW dan RT yang alhamdulillah bisa dibangun ini salam pertemuan ini untuk membahas dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan salah satu tugas pokok kita, salah satu kinerja kita sebenarnya, yaitu penyampaian wilayah PBB. Kewajiban masyarakat harus terus kita dorong sebagai bagian dari partisipasi aktif masyarakat terhadap pembangunan adalah kesadaran budaya berbeda selama ini terhadap lapangan langsung berbeda keluarga. Tentu ada beberapa kendala, ada beberapa hal-hal yang menjadi persoalan di lapangan. Kita objek yang bukan pemilik dari penggarap tidak membayar, mengundi lagi, ada pihak yang membayar. Pendaftar rumah bumi, tapi ternyata sudah punya bangunan. Bagaimana solusinya sebetulnya sesuai penghitungan pajaknya? Lalu bangunannya tadinya cuma semi permanen, sekarang dia sudah bangun permanen, bahkan dari lantai 1 ke lantai 2 peningkatan seperti yang sama-sama kita diskusikan. Alhamdulillah kita langsung berjalan, kita akan langsung memberikan arahan bagi kita semua. Semoga tahun ini kita berharap terjadi peningkatan pendapatan di sektor PBB. Kira demikian pengantar saya. Selanjutnya saya meminta dengan hormat Pak Camat Baru untuk menyampaikan arahan dan kepada kita semua. Saya hormati Pak Lurah serta sejarahnya. Saya hormati Pak Maaf lahir batin kita telah melaksanakan saya ini telah jadi hari dalam sampaikan atau kita solusikan ini pada bidang pertama itu tentang ini, yang kedua itu ada di bidang itu. Bidang itu banyak sekali yang perlu kita lakukan. Yang ketiga itu ada di bidang keamanan. Makanya sampai ini juga Pak. Pertama-tama saya akan mengingat Rekres tahun kemarin itu PBB tadi ini ada datanya pemerintahan, itu masih di bawah standar. Ini yang kita mau tahu, apa kira-kira kesalahannya semua.
sehingga progres pencapaian PBB itu bisa dicapai secara maksimal. Apa kita lakukan? Yang harus kita bahas bersama, apakah masalah dan pajak yang lebih tinggi atau ada perubahan dalam perhitungan pajaknya, itu yang perlu kita tahu. Sebab kenapa proses pencetakan SPPT ini sudah mulai. Siapa tahu nanti ada mau diubah, sudah tidak bisa lagi karena sudah muncul cetakan yang baru. Makanya saya dengan percepat kita punya pertemuan ini supaya yang bahwa sudah ada proses pencetakan, ya kita harus lakukan dulu. Kalau memang ada masalah yang perlu kita ubah. Kebetulan, sehingga paling tidak kedua masalah taksiran yang ada di lapangan. Inilah yang nanti kita minta bahwa tugas daripada itu lain buat di dalam. Kalau di Pak Lurah, store ke saya langsung. Supaya kalau sebelum penerbitan SPPT ini yang baru 2024 ya muncul. Kalau ada muncul ya tentang ini. Paku yang sudah dikasih itu tidak ada berubah. Kalau memang ada kendalanya, makanya sebentar kita mau seri apa kendalanya, apa masalahnya. Progres pencapaian kita bisa di atas 80%. Lumayan gitu. Bahkan di daerah lain itu di kelurahan lain dan di desa lain itu ada yang di atas 90% pencapaiannya. Kenapa tidak bisa? Kenapa kita tidak bisa? Nah itu sebentar kita saya jawab. Ya, sebenarnya persoalan kelas. Sudah lama ini persoalan ini. Tapi kalau kita tidak berubah, itu kan suatu tindakan perubahan dalam masalah ini pasti begitu terus. Sudah berapa camat yang lalu persoalannya sama dengan ini. Makanya dengan ini saya mengambil suatu inovasi untuk perubahan bisa teratasi. Kenapa? Karena mulai dari masuk warga. Saya ini sudah beberapa bulan setelah saya jadi camat, saya keliling masjid, curhat Jumat masjid, apa keluarnya? Tidak ada lain, hanya sampah. Sampah yang paling utama. Setiap saya masuk di masjid ini pasti pertanyaan bagaimana ini sampai ini. Nah inilah menjadi masalah dan tanggung jawab kita sebagai aparat lurah dan pemerintah industri di Kecamatan Susulan ini harus itu bagaimana upaya mencari solusi. Pak Dirjen sudah sampaikan solusi ini. Jadi cara atau solusi ini kami sudah dapatkan. Sisa apa fungsi dan peranannya kelurahan? Fungsi peranan kelurahan itu adalah partisipasi. Partisipasinya itu masyarakat kelurahan dan aparatnya adalah membantu program kegiatan kudus yang ada. Sebab hanya kudus yang bisa mendorong dan bisa menjadi peran utama dalam untuk melakukan kegiatan ini. Karena dia punya modal. Kudus ini dia selalu mempunyai modal, penyertaan modal untuk pembelian armada. Pak Lurah sudah ngomong kepada saya bahwa kalau untuk armada kecil tidak terima berkali larang. Makanya saya menginisiatif, saya minta kepada semua desa yang ada di Maros untuk di Kecamatan Baru ini ada 4. Itu akan nanti kita bentuk sebagai kerjasama kita desa. Apa peranannya kelurahan? Peranannya kelurahan kita nanti selesaikan itu data keluar data ini supaya dia berpartisipasi.
partisipasinya itu baik hanya kontribusi, karena semua jenis usaha, semua jenis kegiatan kalau tidak ada kontribusinya tidak ada yang bisa jalan. Program-program yang nantinya jabatan baru juga hanya di naik dia tentunya tugasnya dia apa yang dia perbuat. Saya suruh beli mobil yang armada dumper itu tenaga yang sampai persiapannya nanti saya minta kita akan berikan pendampingan sosialisasi tentang bagaimana supaya di pinggir jalan ada tempat penyimpanan sampah untuk masyarakat yang ada di sini. Nah, itu nanti bilang ada beberapa tempat nanti insyaallah ini mudah-mudahan ini yang karena kalau tidak ada kita punya niat untuk merubah ini jangan berharap kalau kita berubah. Kalau kita punya niat keinginan kita bisa sampai ke masyarakat bahwa ada kegiatan yang harus dilakukan, partisipasi masyarakat harus dorong karena banyak saya di waktu di masjid itu kalau kita bayar iuran kita tahu ini. Nah, ini kelemahannya kita lihat di Mas Baru tidak ada iuran. Kalau di kecamatan lain ada iuran. Nah, makanya orang lancar-lancar ini kita gitu ya, kita memang diwajibkan. Kalau untuk pemerintah memang tidak banyak, tapi kenapa? Itu yang sering datang ke sini. Terkadang 2 kali, terkadang juga tidak pernah. Apakah gajinya murah? Apakah dia Nah, ini ada 7 pimpinan kewilayahan di Kecamatan Maros Baru, mulai 4 desa, 3 kelurahan. Insyaallah sisa 1 ini kelurahan Baju Borowa, jelas Baju Borowa pasti dia siap membantu ya. Karena tadi ada pertemuan, kelanjutan. Saya akan undang juga stakeholder yang berkaitan seperti dinas PND, dinas desa, dinas kesehatan. Itu nanti akan saya panggil untuk pertemuan ini lebih lanjutnya. Dan ini akan nanti ada tim, bukan tim balik proses ini. Karena saya sudah ambil wacana diskusi tim ini adalah pengelolaan kawasan sampah terpadu di Kecamatan Maros Baru. Itu yang saya mantap pembahasan tim supaya di dalam pelaksanaan tugas bersama ini biasanya pegangan bahwa betul-betul kegiatan yang dilakukan oleh desa ini adalah kerjasama antar desa itu oleh Kementerian Desa dan Transmigrasi. Di bawah dia juga sebagai penyampaian sosialisasi ke masyarakatnya. Kalian yang paling mahal yang paling dekat keluarganya. Makanya saya bilang harusnya ada hadir. Benar, itu yang itu nanya. Kita prihatin. Mulai ini alur itu. Dan lihat itu sampai. Kira-kira mau ditutup siapa yang mau kalau kita tidak punya solusi atau perubahan pasti begitu tunjuk. Lihat nanti camat 5 camat ke depan kalau tidak ada kerjasama semua unsur komponen yang ada dalamnya. Cuma saya berpikir simpel. Jangan pakai domir, pada domir loh. Inilah saya ambil suatu inisiatif perubahan yang semua supaya generasi kita ini karena dampaknya ini karena terimbas anak kita memang kalau kita ketua ini baru kita aktif yang tinggal di wilayah khususnya di wilayah Kecamatan Maros Baru harus jaga namanya kebersihan kebersihan di sungai. Jadi ada sampah dan itu bila sampah itu menjadi masalah besar itu. Karena kedua nanti agar memandai balik itu sudah banyak kandungan sampah pokoknya jelasnya kita buang sampah di aliran sungai itu kandungannya itu bisa
Jadi kami bernyanyi satu mana tanya tidak ada yang dirugikan. Yang rugi itu adalah manusia. Dengan jumlah wajib pajak 2.108. Yang transaksi sekarang baru 1.003 yang membayar. Baru 66% pajak sampai per 30 Desember. Tapi kan kita begitu lagi Januari sampai Desember nanti dari berapa? Itu sementara dalam proses tindakan. Jadi tindakan untuk bagi Pak Mai ini kita 30 juta yang tak sekian badan yang tidak terkait ini tidak belum kan ini juta sampai per 30 Desember. Ini data dari Bapenda yang saya terima Pak. Dan kalau ada perubahan kita tunjukkan nanti kita ada data ini. Jadi untuk bagi Pak Mai itu baru 66,4%, tidak ada 34% rumah. Jadi tertunda itu 30 juta. Mudah kami harapkan bisa terrealisasi dulu kita akan keluar. Itu sekarang ada perubahan program kita yang tertua dan kita ada Pak dan tertunda ini. Tertinggal ini, tertinggal. Jadi juga akan Pak. Ini mudah-mudahan bisa direalisasikan baru terjadi Pak. Ya, tentang di sini itu kalau ada kendala, ya bisa kita bicara di sini. Apa kendalanya tidak ada tertunda. Jadi sebentar dari jawab, semoga akan yang para sangka itu menjelaskannya. Kebersihan dan keamanan tadi. Tapi saya kira untuk soal BBB kalau memang ada kendala di lapangan kita selesaikan dan diskusikan sama-sama. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi kadang-kadang kendala umum Pak di RT kami ini seperti itu tadi banyak lahan bukan pemilik, sementara penggarap tidak mau bayar, masyarakat ke pemilik. Ya kadang-kadang Pak RT yang mencari atau kunjungi pemiliknya, tapi kalau dipikirkan berapa di nilainya, kadang-kadang 100.000, 100 ya, dengan luasan sawah ya. Saya kira seperti itu. Kalau Pak RT, PRW ada lagi kita diskusikan sama-sama. Baik Bapak Ibu, terkait poin pertama yang saya tanggapi realisasi teman-teman kami masih ada yang berkoordinasi pada saat proses distribusi SPTP ke pemilik objek. Memang ada beberapa temuan yang kami temukan. Salah satunya tadi seperti apa yang disampaikan Pak Lurah yang sampaikan bahwa pemilik lahan ini dia statusnya sebagai penggarap, dia bukan pemilik. Pada saat kami berikan SPPT kepada si penggarap mengarahkan kami si pemilik lahan. Kami ke pemilik lahan diwakili bawa lagi penggarap. Alasannya bahwa penggarap itu yang dipajasinya, yang beberapa yang kami temukan Pak. Sehingga ya otomatis temukan yang lain. Penggarap di pajangan jadi otomatis. Bahkan ada beberapa pemilik lahan itu yang bukan berada di wilayah terutama di Makassar. Nah, itu kendala kami kalau ingin mendistribusikan ini ke wilayah sana. Ada beberapa pemilik lahan itu yang tinggal di Dayak, yang tinggal di 45. Ya, itu yang kemarin saya sudah sampaikan kepada penggarap, tolong sampai gimana ini, yang bilang nanti saya koordinasi dengan pemilik asosiasinya ya sudah. Nah, tidak mungkin juga saya yang ke rumahnya karena saya tidak tahu di mana posisinya. Lahan seperti kemarin ini, lahannya sudah dibalik nama, tetapi sudah balik nama tapi masih muncul nama. Iya, judulnya double. Judulnya SPPT-nya double sebenarnya. Nah, ini bahkan beliau sudah sampaikan sudah tidak 2 tahun yang sudah dilapor ke Spenda, tolong dihapus ini karena sudah muncul nih yang baru. Dan kalau ada juga beberapa yang sudah dipecah, seharusnya sudah dipecah, sudah muncul SPPT baru, muncul SPPT barunya, ada lagi SPPT lamanya belum terpecah. Nah, seperti itu Pak. Jadi ya artinya double, artinya SPPT barunya ini masih include di SPPT lama. Kurang sebenarnya. Nah, ini padahal sudah saya sampaikan kepada pemilik lahan, pengurusnya dalam rekomendasi dari Lurah bahwa pesanan Spenda untuk pemecahannya ini supaya ya, tidak double pembayaran. SPPT barunya muncul, SPPT lamanya yang masih ikut semua terbagi-bagi. Itu temukan Pak. Karena prosedurnya itu masih ada beberapa SPPT yang belum balik nama, artinya nama yang menyulitkan kami, sedangkan ini masih yang nenek moyang yang sebenarnya masih ada SPPT. Jadi kami akan serahkan kepada ini, usahakan Bapak Ibu pemilik lahan tolong balik nama di SPPT supaya kami pada saat proses bisa tahu oh si ini sebenarnya punya. Kami sudah mengajukan tim Iman,
Penugasan Tupan ini jadi Wapres Tupan ini baru sudah lunas kemarin tahun 2005 Ramadan sudah standby sehingga para kalian tidak sampai terjadi yang itu mungkin rata-rata kondisinya begini Pak, kami di Singkrangan ini justru di sana kepala umum Pak yang jumbo. Iya kan? Iya. Negara pemilik ini sebenarnya itu kewajiban daripada pemilik pendidikan dari penjara. Kenapa? Karena kita kan sebagai pemilik ya milik tanah. Sedangkan penggara ini hanya pembagian untuk hasil daripada lahan itu. Jadi bisa disampaikan pemahaman tentang kalau kita tidak ketemu dengan pemiliknya negara saja, bagaimana perjanjian lainnya. Kalau memang punyanya, kan ada hasilnya. Kalau nih, ya kan tidak ada bisa dipotong itu. Taruh misalnya dia bayar 100.000, misalnya contoh, ada hasil panennya. Sudah kalau nih ada, boleh untuk dibayar, kan bayarin pajak kan begitu. Itu ada solusi biasa begitu. Karena biasa juga terkadang sih begitu. Kalau aja Pak RW ya, Pak RW. Tidak hormati orang serta sejarahnya. Maaf lahir batin kita telah melaksanakan saya ini sudah jadi hari dalam tadi sudah sampaikan atau kita diskusikan ini pada video pertama itu tentang ini yang kedua itu ada di bidang itu ini banyak sekali yang perlu kita lakukan. Yang ketiga itu ada di bidang keamanan. Makanya sampai ini juga Pak pertama-tama saya akan mengingat regres tahun kemarin itu PBB tadi ini ada data pemerintahan itu masih di bawah standar. Ini yang kita mau tahu apa kira-kira kesalahan semua sehingga progres pencapaian PBB tadi bisa dicapai secara maksimal. Apa kita lakukan? Yang harus kita bahas bersama, apakah masalah dari pajak yang terlalu tinggi atau ada perubahan dalam perhitungan pajaknya, itu yang perlu kita tahu. Sebab kenapa proses pencetakan SPPT ini sudah mulai. Tetap nanti ada mau diubah, sudah tidak bisa lagi karena sudah muncul cetakan yang baru. Makanya saya dengan percepat kita punya pertemuan ini supaya dia bahwa sudah ada proses pencetakan ya kita harus lakukan ini. Kalau memang ada masalah yang perlu kita ubah. Demikianlah, sehingga paling kita kedua masalah taksiran yang ada di lapangan. Inilah yang kita bahwa tugas daripada itu lain buat dalam. Kalau di Pak Lurah, store ke saya langsung. Supaya kalau sebelum penerbitan SPPT ini yang baru 2024 ya muncul. Kalau ada muncul ya tentang ini kartu yang sudah dikasih itu tidak berubah. Kalau memang ada kendalanya, makanya sebentar ini kita mau cari apa kendalanya, apa masalahnya. Progres pencapaian kita bisa di atas 80%. Lumayan gitu. Bahkan di daerah lain itu di kelurahan lain dan di desa lain itu ada yang di atas 90% pencapaiannya. Kenapa kita tidak bisa? Kenapa kita tidak bisa? Ini sebentar kita tanya jawab.
sebenarnya persoalan klasik. Sudah lama ini persoalan ini. Tapi kita kalau kita tidak berubah dan melakukan suatu tindakan perubahan dalam masalah ini, pasti begitu terus. Sudah berapa camat yang lalu persoalannya sama dengan ini. Makanya dengan ini saya mengambil suatu inisiatif inovasi untuk perubahan kita bisa teratasi. Kenapa? Karena mulai dari awal termasuk warga. Saya ini sudah beberapa bulan setelah saya jadi camat, saya keliling masjid, surat Jumat masjid, apa keluarnya? Tidak ada lain, hanya sampah. Sampah yang paling utama. Setiap saya masuk di masjid ini pasti pertanyaan itu, bagaimana ini sampai ini? Nah, inilah menjadi masalah dan tanggung jawab kita sebagai aparat lurah dan pemerintah muslim di Kecamatan Marosbaru ini harus itu bagaimana kira-kira upaya mencari solusi. Tempat ini sudah saya sampaikan di sini. Jadi cara atau solusi ini kan sudah dapatkan. Sisa apa fungsi dan peranannya kelurahan? Fungsi peranan kelurahan itu adalah partisipasi. Partisipasinya itu masyarakat kelurahan dan aparatnya adalah membantu program kegiatan kundus yang ada di desa. Sebab hanya kundus yang bisa mendorong dan bisa menjadi peran utama dalam untuk melakukan kegiatan ini. Karena dia punya modal. Kundus ini desa ini mempunyai modal, penyertaan modal untuk pembelian armada. Pak Lurah sudah ngomong kepada saya bahwa kalau untuk armada kecil tidak terima berkali larang. Makanya saya menginisiatif, saya minta kepada semua desa yang ada di Maros untuk di Kecamatan Marosbaru ini ada 4. Itu akan nanti kita bentuk sebagai kerjasama kita desa. Apa peranannya kelurahan? Peranannya kelurahan kita nanti selesaikan itu data keluarga ini supaya dia berpartisipasi. Partisipasinya itu baik hanya kontribusi karena semua jenis usaha, semua jenis kegiatan kalau tidak ada kontribusinya tidak ada yang bisa jalan. Program-program yang jabatan baru juga hanya di Banyuwangi dia tentunya tugasnya dia apa yang dia perbuat. Saya suruh beli mobil yang armada dumper itu kok tenaga sampai persiapannya nanti saya minta kita nanti berikan pendampingan sosialisasi tentang bagaimana supaya di pinggir jalan ada tempat penyimpanan sampah untuk masyarakat yang ada di sini. Nah itu nanti bilang ada beberapa tempat nanti insyaallah ini mudah-mudahan ini yang karena kalau tidak ada kita punya niat berubah ini jangan berharap kalau kita berubah. Kalau kita punya niat ingin kita bisa sampai ke masyarakat bahwa ada kegiatan yang harus dilakukan, partisipasi masyarakat harus dorong karena banyak saya di waktu di masjid itu. Kalau kita bayar iuran, kita bisa tahu ini. Nah, ini kelemahannya kita lihat di Marosbaru tidak ada iuran. Kalau di kecamatan lain ada iuran. Nah, makanya orang lancar-lancar ini kita gitu ya, kita memang diwajibkan. Kalau untuk pemerintah memang tidak banyak, tapi kita tidak malu. Kenapa? Itu yang sering datang ke sini. Terkadang 2 kali, terkadang juga tidak pernah. Apakah gajinya kurang apakah dia nah ini ada 7 pimpinan kewilayahan di Kecamatan Marosbaru mulai 4 desa 3 kelurahan. Insyaallah sisa 1 ini kelurahan Banyuwangi jelas Banyuwangi pasti dia siap membantu yang
karena ini ada pertemuan, kelanjutan. Saya akan undang juga stakeholder yang berkaitan seperti dinas PND, dinas LH, dengan dinas kesehatan. Itu nanti akan saya panggil untuk pertemuan ini lebih lanjutnya. Dan ini akan nanti ada tim, bukan bentuk tim, kembali proses ini. Karena saya sudah ambil wacana diskusi. Tim ini adalah pengelolaan kawasan sampah terpadu di Kecamatan Martapura. Itu yang saya mengangkat kekuatan tim, supaya di dalam pelaksanaan gugus bersama ini kita punya pegangan bahwa betul-betul kegiatan yang dilakukan oleh desa ini adalah kerjasama antar desa itu dilakukan oleh Kementerian Desa dan Transmigrasi. Di bawah dia juga sebagai bentuk penyampaian sosialisasi ke masyarakatnya. Pada ini paling masalah. Yang paling dekat keluarganya itu. Makanya saya bilang harusnya ada hadir. Benar. Itu yang hitungannya. Kita prihatin. Mulai nyalui. Kita lihat itu sampai. Kira-kira mau ditutup siapa yang mau ditutup? Kalau kita tidak punya solusi atau perubahan, pasti ditunjuk. Biar nanti lima tahun ke depan kalau tidak ada kerjasama semua unsur komponen yang ada dalamnya. Nah, cuma saya berpikir, simpel. Jangan pakai domir, para domir lalu. Inilah saya ambil suatu inisiatif perubahan. Kebencian semua supaya generasi kita ini karena dampaknya ini karena terimbas anak kita memang kalau kita berdua ini apalagi kita aktif yang tinggal di wilayah khususnya di wilayah Kecamatan Martapura harus jaga namanya kebersihan kebersihan di sungai. Jadi ada sampah dan bila sampah itu menjadi masalah besar itu karena keluar nanti agar memantau balik itu sudah banyak di kandungan sampah pokoknya yang jelasnya kita buang sampah di aliran sungai itu kandungannya itu bisa jadi kami pun ini satu mana tanya tidak ada yang dirugikan yang rugi adalah manusia.